Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 4. Ketampakan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang luas. Ketampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Ketampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Ketampakan alam banyak memberikan keuntungan berupa kekayaan dari berbagai sumber daya alam. Sekarang simaklah pembacaan teks berikut dengan seksama. Jika sudah, buatlah cerita mengenai ketampakan alam di lingkungan sekitarmu. Deskripsikan kelebihan dan kelemahannya pada ketampakan alam tersebut. Kerjakan di buku tugas dan bacakan hasilnya di depan kelas. Sekarang kita akan mengenal kembali apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki keadaan alam yang berbeda-beda. Keadaan alam tersebut akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan di berbagai bidang, misalnya perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan. Perkebunan. Nah, coba kalian ingat, ada usaha apa saja yang berada di lingkungan perkebunan? Usaha-usaha di perkebunan sangat cocok untuk di dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Tanah di dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Tanah di perkebunan juga sangat cocok untuk jenis-jenis perkebunan cemara, mahoni, atau pinus. Tanah di dataran rendah cocok untuk menanam karet, kelapa sawit, cengkeh, tembakau, dan coklat. Hasil perkebunan tidak dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat setempat, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu. Contohnya, perkebunan kelapa sawit bisa dibuat minyak goreng untuk dipakai memasak. Kelapa sawit diolah melalui proses produksi di pabrik menjadi minyak goreng. Untuk sampai ke konsumen, minyak harus disalurkan oleh pedagang dan pengecer. Di bidang pertanian, sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Usaha petani mengelola sumber daya alam tanah dan tumbuhan. Usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung, dan sayur mayur. Hasil pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Kegiatan bertani dan menjual hasilnya adalah merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia.
Petani sawah adalah petani yang mengelola sawah untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Petani ladang adalah petani yang mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan. Tanaman yang diusahakan biasanya sayur mayur dan buah-buahan. Penggarap petani dapat menggarap tanah orang lain dengan sistem hasil bagi. Kehutanan. Kehutanan itu adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis usaha dari hutan di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam yang melimpah, antara lain kayu, rotan, damar, getah, perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, kebutuhan perabotan rumah, serta kebutuhan industri. Peternakan adalah kegiatan usaha memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hasil dari peternakan adalah daging, susu, telur, dan lain-lain. Jenis-jenis peternakan kecil seperti kambing, kelinci, atau biri-biri, dan peternakan unggas seperti ayam, bebek, puyuh, dan itik. Nah, anak-anak, demikian sudah Bunda jelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat Indonesia. Sekarang untuk mencari yang lainnya, bidang-bidang yang lainnya, coba tuliskan berbagai kegiatan ekonomi dan pemanfaatannya terhadap sumber daya alam dan potensi-potensi lainnya yang ada di daerahmu. Bersatu untuk Indonesia makmur. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang subur dan makmur. Berbagai jenis tumbuhan dan sayuran serta buah-buahan dapat hidup dengan subur di tanah Indonesia. Selain kekayaan alam tersebut, bangsa Indonesia memiliki keindahan pemandangan alam, baik di daratan maupun di lautan yang terbentang dari Pulau Sabang sampai Merauke. Seluruh kekayaan alam digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, seperti diamanatkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus bersatu mengelola kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang adil, makmur, dan sentosa. Sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi dan selamat belajar.